Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wal jama'ah من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal iman, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menuntun hati kita, basirah kita, domir kita, fuad kita, sir kita, latifah kita. Allah tuntun pada jalan yang lurus, yang Allah ridhoi, jalan orang-orang yang senantiasa cinta dan dekat kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita, ruhani jasmani kita pada jalan yang Allah ridha. Dan semoga Allah memalingkan kita dari jalan-jalan yang Allah murkai. Yang terkadang jalan yang Allah murkai itu kelihatannya lurus seperti jalan tol. Karena syaitan tidak pernah ridha untuk menjadikan manusia itu senang beribadah. Maka tatkala manusia beribadah, pasti dipelencengkan oleh syaitan dengan bayangan-bayangan yang menyusahkan. Sementara ketika maksiat, setan hias seperti jalan tol yang lurus agar kita tertarik di dalamnya. Semoga kita tidak tertipu oleh bujuk rayu syaitan yang senantiasa mengajak pada kerusakan. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita hadirkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepada kita, keluarga-keluarga kita, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita menjadikan Rasulullah sebagai idolanya. Dan pada harapan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat-umatnya yang dengan berharap mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin tentang bagaimana setan tidak pernah ridha untuk senantiasa hadir dalam setiap aktivitas ibadah kita. Setan tidak ridha manusia itu ibadah. Setan enggak suka manusia itu ibadahnya ikhlas. Kalau toh sudah beribadah, setan enggak suka ibadahnya itu ikhlas. Itu setan. Setan enggak ridha masyarakat itu damai. Maunya berantem, perang. Itu setan. Maunya saling mengalirkan darah, maunya saling berjidal. Berjidal itu berdebat. Bahkan ketika dalam suatu perdebatan orang itu malu dalam berdebat, kemudian yang satu bangga karena menang dalam debat, di situ setan merasa menang karena ada yang terkalahkan. Itu syaitan. Setan tidak pernah ridha antar tetangga itu akur. Setan tidak ridha di keluarga itu damai.
tidak pernah ridha. Maka selalu hadir dalam setiap aktivitas ibadah kita. Hatta ketika sholat pun setan hadir. Agar sholat kita rusak. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah babu fi dilalati ala khair. Bab tentang kewajiban kita mengajak pada suatu kebaikan. Wa du'a ila hadiya al-dhalalah. Itu mengajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita, mengajak satu jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak untuk meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jihad kita manusia adalah iqamatu li syariatillah. Jadi jihad itu adalah thabbata fi wajhillah, iqamatu li syariatillah, qitalu fi sabilillah, daf'u dararim ma'sumah. Itu jihad. Jadi jihad itu enggak perang, betul. Konotasi orang jihad perang aja perasaan itu. Kalau di perumahan ya. Kalau kita di pesantren enggak. Justru bab jihad perang itu pelajarannya terakhir. Bab kasih sayang terus. Kita belajar pesantren babnya kasih sayang. Enggak ada bab perang itu nanti. Kalau sudah tamat kita baru tentang bab perang. Karena perang itu senjata terakhir. Yang diutamakan adalah kasih sayang. Iqamatu li syariatillah, thabbata fi wajhillah. Mengajak orang untuk kenal kepada Allah, bagian daripada jihad. Mengajak orang mau kenal. Siapa engkau? Manusia. Siapa menciptakan? Allah. Siapa Allah? Nah itu. Terus mengajak orang untuk mau kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Allah adalah Rabbul Alamin yang memelihara, merawat kita. Allah Rabbul Alamin yang nanti akan mematikan kita. Allah punya kerajaan. Allah yang sebagai hakim nanti di akhirat. Dan ini terus dikenalkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada jihad. Kemudian iqamatu li syariatillah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang untuk kenal kepada Allah, kemudian juga mengajak orang untuk mau ibadah kepada. Setelah kenal disuruh ibadah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaklah manusia ila sabili rabbik, di jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang baik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah SAW berdakwah itu, Rasul enggak pernah ngerusakin patung, ngerobohin patung, enggak pernah. Zaman sekarang nendang sajen ya, enggak ada. Cara dakwah Rasul tuh enggak nendang sajen, sajen ditendangi, musyrik, enggak. Patung enggak ada. Cara dakwah Rasul itu dengan tutur kata, dengan hikmah. Maka ketika dakwah dengan seperti ini akan orang akan mempunyai kesadaran dari dalam hatinya, bukan karena dipaksa. Dan ketika Rasulullah SAW ibadah salat
di Masjidil Haram itu masih banyak patung, dia dibiarkan saja. Sholat ongkoh patung banyak tuh. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Syatan, ada Sanam, banyak patungnya. Jadi biarkan saja, nggak dirobohin, nggak dirusak. Seraya terus Rasulullah SAW memberikan motivasi yang baik, contoh yang baik, tutur kata yang baik. Tentu dengan hikmah. Hikmah itu arif, kearifan. Hikmah itu bijak. Hikmah itu keteladanan. Arif, bijak, keteladanan. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ujung pedang. Maka sampai pada akhirnya patung yang banyak itu dirobohin sendiri Pak oleh mereka. Ketika Rasulullah SAW berhasil menghimpun kekuatan pulang dari hijrah dari Madinah ke Mekah kembali, banyak orang masuk Islam, banyak orang sadar, patungnya dirobohin sendiri sama yang buat, bukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan contoh dakwah Rasulullah SAW yang harus kita contoh seperti saat ini. Tidak gampang membid'ahkan orang, tidak gampang menyesat-nyesatkan orang, tidak. Kalau orang itu Kristen ya biarin Kristen, tetap kita hormati. Orang dia jadi orang Kristen itu kehendak Allah tuh, ya. Bahkan Pak, kalau ada orang menghina kita biarkan. Itu Rasulullah. Karena dia menghina itu juga kehendak. Mulutnya itu bisa ngomong, siapa yang menggerakkan? Tuh. Misalnya ini ada orang menghina bapak. Orang menghina bapak itu mulut yang ucap itu, kekuatan itu dari siapa itu? Dari Allah. Maka kalau kita ngerti hakikat tentang tajalinya Allah, kita nggak bisa marah. Iya. Kalau dia menghina kita itu, ya dia kehendak Allah. Yang menggerakkan mulutnya itu Allah untuk berkata seperti itu. Maka nggak ada soal. Atau kalau orang memuji kita, dari mulutnya juga yang menggerakkan Allah, maka kita nggak bangga. Orang merendahkan kita itu kehendak Allah, kita nggak marah. Orang memuji kita itu kehendak Allah, kita nggak bangga. Kadang yang bikin orang dihina kemudian marah karena dia nggak sadar, belum ngerti. Tsabbata wajhillah. Dikira itu ucapan itu dari mulutnya seakan-akan. Padahal hakikatnya dia kehendak Allah. Dia marah kepada orang yang bawa sajen, yang nyembah patung, marah. Padahal itu juga kehendak Allah. Akhirnya ketika kita direndahkan, membalas lagi. Ya enggak ada bedanya. Kenapa Bapak nyolong sendal? Sendal saya hilang. Nah, sama enggak kayak maling? Bapak, kenapa Bang ambil sendal orang, Pak? Ya, sendal saya hilang lah, ya, saya ngambil. Lah. Oh gitu, kalau Bapak hilang sendal, kemudian Bapak nyuri lagi gitu. Sama enggak dengan maling yang, kenapa Bapak nyolong motor? Motor saya hilang, ya saya nyolong lah. Loh, kok begitu? Kenapa Bapak direndahkan kok balas? Ya sama aja rendahnya. Kalau ngerti hakikat semua adalah tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala, surahnya Allah, semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak bisa marah. Dipuji nggak bangga, direndahkan nggak marah. Ini bagian dari tsabbata fi wajhillah, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelajaran yang lalu sering kita mengatakan, kalau melihat benda jangan melihat bendanya, hakikat benda itu. Di balik benda itu siapa yang menciptakan?
Bapak ngelihat kecoak jangan benci sama kecoak. Benci baunya, ya enggak boleh. Tapi kan bau, ya dari dulu kecoak itu bau. Kalau enggak bau bukan desain Allah begitu, kecoak itu bau, desainnya dari dulu R&D-nya itu begitu. Ciptaan Allah kecoak itu begitu desainnya. Kita enggak boleh benci. Kalau membenci berarti sama dengan membenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghina sama dengan menghina Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah saling tolong menolong pada kebaikan dan ketaatan. Dan mengajak kebaikan itu adalah merupakan perintah jihad untuk kita semua. Tidak harus ustadz, tidak harus Pak RT, Pak RW, enggak. Karena iqamatul syariatillah, menegakkan syariat Allah itu bagian daripada jihad kita. Contoh menegakkan syariat Allah itu apa? Memakmurkan masjid, sholat berjamaah, itu bagian daripada jihad. Memakmurkan masjid dengan bertaklim, dengan sering sholat berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan masjid, dengan hatinya selalu ada masjid di hati kita, itu bagian daripada jihad. Rajulun qalbu malakun mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid itu bagian daripada jihad. Karena memakmurkan rumah Allah bagian iqamatul syariatillah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sholat dengan baik itu jihad. Termasuk tahu syarat rukun sholat itu bagian daripada jihad. Setelah kita bisa sholat, kita belajar rukun sholat itu berapa, syarat takbiratul ikhram itu berapa, syarat fatihah itu berapa, tasydidnya fatihah itu berapa, bacaan-bacaan yang wajib benar bacaannya itu apa-apa, itu harus tahu Pak. Ini bagian daripada jihad. Ya, kalau Bapak ini enggak cuma sekadar sholat, enggak. Kalau orang yang baru belajar sholat, baru kenal agama, yang penting sholat. Kalau Bapak enggak boleh yang penting sholat. Harus sholat dan harus benar. Enggak boleh yang penting sholat. Masa yang penting sholat? Ya kalau saudara kita baru masuk Islam iya, atau anak kita belajar sholat, yang penting. Kalau kita enggak boleh yang penting sholat. Sholatnya harus benar, bacaan fatihahnya benar, tahiyatnya benar, sholawatnya benar. Ada berapa letak tangan diangkat, berapa tempat, ada berapa syarat-syarat apa rukun sholat, mana yang sunnahnya, mana yang fardhu, harus tahu. Yang lebih mudah itu kalau Bapak baca di Fasolatan ya, Fasolatan, kitab Fasolatan tuh, baca itu kitab Fasolatan. Biar sholatnya enggak cuma sekedar sholat. Ini bagian iqamatul syariatillah. Setelah orang itu bisa sholat, maka meningkat orang itu harus tahu syarat rukun sholat, batalnya sholat. Setelah orang bisa wudu, harus tahu syaratnya wudu, batalnya wudu. Tuh. Baru habis itu menjiwai, mentadaburi maknanya. Tuh. Gak boleh sekedar wudu, harus benar syarat rukunnya. Dan ini bagian iqamatul syariatillah. Di sini ada Pak pelajaran tentang sholat. Kitab Safitanun Najah dibaca bareng itu. Nah itu. Mubtilatul wudu'i, adapun perkara yang membatalkan wudu, arba'atun, yaitu
4. Yakhruju keluar min ahadis sabilaini dari dua jalan. Kubulun au dubur, depan atau belakang. Rihun au ghairihi, rihun berupa angin, au ghairihi atau selain angin. Itu harus tahu. Jadi jangan kita monoton terus. Harus ada iqamatul syariatillah. Harus mulai kita belajar. Ini kewajiban marbot, ini mana marbotnya ini? Ya, yang itu aja dulu tuh. Ayo, orang mau wudu nggak cebok, habis keluar habis buang air, kemudian belum cebok wudunya batal nggak? Belum cebok, wudunya batal nggak, Pak? Hah? Batal? Ya enggak lah, tuh kan? Enggak batal. Ada batalnya wudu itu karena najisnya nempel. Kalau di sini harus dibersihin dulu, kalau nempelnya di sini, ya enggak. Tapi susah kita kalau wudu dulu baru cebok batal lagi kan, masalahnya di situ. Tapi hakikatnya tidak batal. Ada kotoran di punggung nih, Bapak wudunya batal enggak? Ya enggak, sama kan kayak di sini. Ya, habis buang air, terus wudu, batal nggak wudunya? Ya enggak lah, tuh kan. Orang kiranya batal, sama kayak kotoran di punggung, batal nggak? Ada kotoran ayam di punggung nih kita wudu, batal? Ya enggak. Di sini nggak sama, nggak batal, cuma kan gitu. Ntar bersihnya bagaimana? Pakai sendok gitu. Nah kalau nempelnya ini baru batal tuh. Yang menjadikan batal ketika ini kan perlu ngaji yang begitu. Banyak orang nggak tahu ini, Pak. Jadi kepet itu bisa membatalkan wudu, ya enggak lah. Cuma kan repot kalau udah wudu masih kepet ya. Tahu kepet? Kan soalnya cebok batal juga, akhirnya batal juga tuh. Akhirnya wudu lagi. Ya udah sekalian aja bersih dulu baru itu yang lebih nyaman. Kalau saya ngimamin nih, sarungnya pakai celana ini doang nih, pusar tertutup, dengkul tertutup, ngimamin, batal nggak sholatnya? Ya enggak, kan gitu. Orang anggapnya oh batal itu karena dadanya kelihatan, ya enggak lah tuh. Cuma kan enggak elok. Ini bagian daripada iqamatul syariatillah, meningkatkan hal-hal yang kecil, yang anggap kecil ini kita harus tahu. Apa beda hadas dengan najis? Kita harus tahu. Hadas dengan najis, dua-duanya bisa menghalangi orang untuk punya hadas nggak bisa sholat, ada najisnya nggak bisa sholat. Apa bedanya? Bedanya yaitu kalau najis bersifat alaniyah, ada warna, ada bau, ada rasa. Kalau hadas ya nggak ada, kalau hukmiyah. Yang satu punya wudu, yang satu nggak punya wudu, kita nggak kelihatan. Mana ini yang punya wudu atau nggak kelihatan? Enggak. Tapi kalau ada kotorannya kelihatan nggak? Nggak punya wudu juga menghalangi orang untuk sahnya sholat, karena najis juga menghalangi orang untuk sahnya sholat. Menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, menghilangkan hadas najis dengan menghilangkan rasa, bau dan warna. Ini bagian iqamatu li syariatillah. Atahiyatul salah. Harus diketahui bacaan yang harus benar itu tahiyat sama dengan Fatihah. Solawat, tahiyat, solawat, Fatihah itu bacanya harus benar. Nggak boleh nggak benar. Kalau orang baru sholat ya nggak apa-apa, yang penting. Tapi kalau kita nggak boleh.
Harus benar. At-tahiyyatul nggak boleh atahiyatul mubarakatuh sholawatu to ibatu lillah assalamu alayka. Harus benar, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi. Harus dengung-dengungnya sama kayak baca Fatihah tahiyat itu. Maka di pesantren itu kalau Fatihahnya sama tahiyatnya belum benar, itu belum lanjut ke juz amma, harus itu terus, belum bisa pindah. Iya, Fatihah sama tahiyat, sebab itu wajib bener, tasdid-tasdidnya, mad-madnya tuh. Ini bagian iqamatul li syariatillah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa untuk meninggalkan sholat, udah nggak bisa. Setan nggak mempan goda kita untuk ninggalin, nggak bisa. Tapi setan itu masuk ke relung hati kita. Udah, kamu jangan belajar tentang sholat dalam-dalam amat. Yang penting sholatmu yang seperti biasa aja. Udah begitu aja tuh. Nggak pernah ngoreksi sholat kita. Kalah dengan timbangan. Timbangan kadang dikalibrasi ya. Timbangan bertahun-tahun dicocokin lagi, Pak. Takut nggak akurat tuh, dicocokin lagi. Ya kita sholat nggak pernah dicocokin. Ini kan setan hadir dalam redung hati. Udah, kamu nggak usah belajar tentang sholat. Yang penting sholat yang selama ini lakukanlah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'awan 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Daf'u dararil ma'sumi, meninggalkan sesuatu yang tidak baik dan mengambil sesuatu yang, ini bagian daripada jihad juga. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong menolong dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, ya kita ambil. Kalau itu keburukan, tinggalkan. Bahkan dalam keterangan itu, musliman kana aw ghairu muslim. Kebaikan itu baik dari orang Islam maupun selain orang Islam. Pak RT-nya itu Nasrani, ayo kita kerja bakti, didukung nggak? Ya didukung, Pak. Jangan, oh enggak lo bukan Islam. Muslim au ghairi, baik muslim maupun bukan muslim. Kata Pak RT-nya, ayo kita musyawarah. Ya ayolah kita musyawarah. Tentang apa? Tentang jalan di sana itu. Kenapa jalan bisa begitu? Kan gitu. Enaknya dibikin apa? Enaknya bagaimana? Ini kebaikan. Ini bagian daripada mengajak pada kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, apabila engkau menemukan suatu keburukan, maka rubahlah keburukan itu. Rubah keburukan itu biyadik, dengan tanganmu, au bilisanik, atau dengan lisanmu, au biqalbik, atau dengan doa. Ada keburukan, kita enggak boleh tinggal diam. Maka rubah keburukan itu kalau kita punya kekuasaan dengan kekuasaan kita. Kalau tidak bisa, dengan motivasi, dengan nasihat, dengan mulut kita. Kalau tidak bisa, dengan doa. Ini bagian daripada mengajak pada suatu kebaikan. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, jadikanlah di antara kalian umat yang senantiasa mengajak pada suatu kebaikan. Dan kalau kita mengajak suatu kebaikan itu, Pak, seperti kita menanam saham, seperti kita berinvestasi. Ayo kita ke masjid. Entar aja. Kapan kamu?
Mumpung kakimu masih bisa jalan, apa dianterin ntar ke masjidnya. Kalau sudah nggak bisa jalan, digotong rame-rame baru ke masjid gitu. Nah, ini contoh. Kan ada begitu ya. Orang diajak ke masjid, ntar kira sudah digotong. Nah, kamu nggak berani sendirian ke masjid. Apa beraninya diantar rame-rame ntar kalau sudah digotong? Jangan. Kan gitu. Jangan dianterin rame. Ngerti maksudnya Pak? Gila udah digotong aja rame-rame baru berani ke masjid. Lagi sehat kakinya bisa jalan nggak berani datang. Jangan sampai ente ke masjid itu dianterin orang banyak. Masa kamu nggak berani kan gitu? Itu tangganya masjid itu cuma berapa sih? 3. Lu ente ke Gunung Salak, ente panjat ke sono. Ke Gunung Gede dipanjat. Masa tangganya masjid ente nggak kuat? Ayo dong ke masjid kan gitu. Terus dimotivasi terus dengan bahasa-bahasa yang kalau bisa yang humoris. Kalau teman dekat kita kayak tadi itu, masa ente kakinya kuat begitu, makannya aja enak terus, setiap bulan hiking kemana-mana, manjat batu manjat tebing, timbang masjid kita yang ambalnya cuma ada 3 kok nggak kuat sih, kocak kan gitu. Ayo dong kan gitu. Jangan sampai ente ntar dianterin rame-rame ntar. Atau mau kalau nanti disolatin ente jenazahnya taruh di bawah pohon apa, beringin. Orang yang nyolatin masuk ke dalam, ente mayatnya taruh di bawah pohon beringin. Digituin Pak. Kalau teman sendiri diajak bercanda, sehingga dia lama tergugah. Ketika dia mau ke masjid itu tuh acap kali dia datang ke masjid, bapak itu dapat pahala tuh, hebatnya tuh. Suatu ketika bapak nggak bisa ke masjid, istri lagi masak istimewa, ikan kakap dibakar tanggung 11:30 mau makan, ya makan dulu lah. Itu orang yang bapak motivasi tuh mau ke masjid tuh bapak dapat bagian sholat berjamaah tuh. Hebat nggak Pak? Karena kita kan setiap saat pasti ada halangan. Tapi kalau kita terus mengajak orang, kita yang halangan, orangnya pada ke masjid yang kita ajak tuh, kita dapat bagian. Sholatnya sendirian di rumah karena tadi makan, habis makan udah nggak ada, udah ketinggalan. Tapi dapat pahala berjamaah dari mana? Ya dari saudara kita yang kita motivasi, kita ajak untuk ke masjid. Itu kehebatannya. Maka para alim ulama itu, para guru-guru itu termasuk orang yang meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dapat royalti setiap saat. Ini kalau saya ngajar begini, kalau Allah berkenan, mudah-mudahan dan selalu berharap para guru-guru kita yang mengajarkan kita dapat bagian. Harapan kita sebagai murid, ya Allah, ampuni guru-guru saya, muliakan mereka semua, yang hidup maupun yang sudah yang sudah tiada, dapat bagian. Itu hebatnya. Ya kalau kita nggak pernah ngajak orang Pak, nggak pernah mencontohkan tentang kebaikan, kemudian mengandalkan amal sendiri, ya kita rugi. Ibarat gaji itu cuma UMR doang. UMR berapa sih? 4 juta ya? 4 juta, nyicil rumahnya 3 juta, habis. Tapi kalau kita bisa mengajak orang yang tadinya belum bisa baca Quran, kita ajarkan baca Quran, yang belum bisa tentang sholat, ajarkan tentang sholat, itu subhanallah, kita dapat bagian. Ini marbot nih, ini bapak-bapak nih, harus ada peningkatan dalam ibadah. Silakan dibaca safinahnya tuh, nanti dibacakan pada beliau hari apa kan gitu. Nah, Bapak ayo kita belajar safinah. Kitabnya ada yang kecil safinah itu, yang nggak gundul ada. Jadi Bapak biar lebih mantep, Fatihahnya dicek satu-satu, cara baca Fatihahnya, syahadatnya tuh. Dikasih tahu. Masa setiap sholat Allah ngangkat tangan semua? Kan ada tempat ketika bertakbir, nggak semuanya kita ngangkat tangan. Itu harus ngerti di posisi-posisi begitu. Ini bagian iqamatul
syariatillah. Dan bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri bagian daripada mau'izatul hasanah, bagian daripada bil hikmah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita untuk selalu mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, ngajak pada kebaikan. Kita belum bisa baik, iya belum. Tapi insya Allah dengan mengajak kita akan menjadi baik. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, bukan. Tapi orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahan dan terus untuk memperbaiki, mengajak orang untuk mau berbuat baik. Ada yang tanyakan, Pak? Iya. 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 Mm-mm. Mm. Iya. Iya. Jamar mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa tadi? Iya. Ketika mengajak suatu kebaikan, orang yang kita ajak belum melakukan suatu kebaikan, maka Allah berikan satu pahala yang sempurna. Satu pahala yang sempurna. Kalau yang diajak itu mau melakukan kebaikan, maka dapat 10 kali kebaikan yang sempurna. Kalau masih belum mau, satu Pak, masih dapat satu Pak. Tuh. Karena mengajak itu ranah kita. Sementara untuk menggerakkan dia mau tidaknya ranahnya Allah. Karena urusan hati. Tuh begitu. Tapi dapat kita satu pahala yang sempurna. Kemudian yang kedua, ketika kita berikan amanat dan orang yang berikan amanat tidak mencabut amanat, wasyawwirhum fil bermusyawarah. Ya bermusyawarah. Karena cara Islam itu wasyawwirhum fil enggak ada dengan cara musyawarah itu tidak selesai. Insyaallah selesai. Nah, kita ngasih amanat ke dia. Kemudian atau kita ngasih amanat ke Pak Jokowi. Kemudian ntar mau diambil amanat, ya udah, orang mau diambil sesuai dengan perjanjian 5 tahun, di 5 tahun diambil, ya silakan, harus legowo dengan musyawarah tentunya, insya Allah, sehingga tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan. Wasyawwirhum fil bermusyawarahlah dalam setiap masalah, insya Allah selesai. Cukup ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ard binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.